Kan ini tugas Saman mikir sendiri, Mbak. Kita sudah carikan majikan nih, Koko Thomas. Saya nggak tahu, saya benar-benar pikiran saya masih belum longgar untuk berpikir bagaimana sih orang Indonesia sudah dibantu. Mati-matian cari majikan langsung tanda tangan. Langsung oke, langsung dibuat no data. Diketikin kontrak kerja, data sudah siap semua. Giliran mau buat paspor, utang duit kayak paspor. Dan sekarang saya lagi live, saya nggak pingin marah sayang. Ya. Dan kalau kamu tanggal 10, 11 nggak bisa, IMIK KJRI tutup, ya udah nggak apa-apa, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nanti besok aku ke situ yang. Kenapa nggak kamu berpikir ambil paspormu saja? Kamu kan jadiin paspor berapa banyak sih? Aku digadein 18. Berapa? 18. Gadein 18.000. Enggak, Miss. Jadi gini ya, tanya, aku digadein itu cuma 7.000, 7.500 itu. Terus aku setiap bulannya apa suruh bayar itu bunganya 3.000 kayak gitu. Jadi aku kan setiap bulan itu aku mesti bayar sama dia tuh 3.000. Tapi nggak bisa nebus itu kan. Kayaknya kamu nggak nonton Mbak Lek buat paspor Mbak, karena paspor harus buat 3-4 hari baru jadi. Tanggal 11 hari terakhir. Kalau saya sarankan kamu ambil paspormu. Kamu ambil paspormu. Ya. Betul. Lek buat paspor nggak nutut susah. Karena kemarin seandainya kamu OTT punya uang buat paspor, bukan saya nggak mau minjemin ya, bukan karena 100 atau 200, itu karena tanggung jawab. Saya bukan masalah uangnya. Saya itu ada uang donasi itu kalau saya mau ngasih, tapi ingat, bukan masalah di uangnya, tapi masalah di tanggung jawabnya. Jadi saya nggak mau bantu itu bukan karena saya, tapi itu adalah tanggung jawabmu. Jadi menurutku lebih baik nebus paspormu, waktumu nggak nutut. Ya, Miss. Tapi kan masalahnya gini, misal itu ya 18.500 itu kan sama bunga, sama dendahan, yang gitu. Aku kan dulunya bisa suruh ngangsur sama dia, kalau dia ikut agen dia gitu loh. Terus aku ikut kan, agen dia aku udah daftar, udah interview berapa kali ya gitu. Cuman apa kan lama gitu, aku nunggu berapa hari lagi gitu loh. Aku kan mau finish, jadi aku tuh datang ke Miss itu. Masalahnya kan aku kan udah mau finish, belum dapat majikan. Aku bilang lagi gitu, masa aku harus nunggu-nunggu dari agen juga. Terus tadinya utang aku tinggal 5.000, Miss. Dia bilang gini, kamu tuh seenaknya aja pindah agen, katanya bilang gitu sama aku, dan marah-marah katanya. Sekarang kamu itu sekarang yang kamu bilang cicilin itu sekarang nggak ada cicilan yang pernah aku janjiin sama kamu, karena kan kamu itu sendiri yang bikin masalah. Aku bilang kamu itu harus ikut agen aku, kenapa kamu pindah? Jadinya kamu sendiri yang bikin masalah. Dan dia bilang gitu, sekarang utang kamu sama aku 18.500, bilang gitu nih. Ya, sekali lagi saya nggak tahu nih. Apakah benar ada agen yang menerima gadenan paspor itu saya nggak tahu nih. Tapi di logika saya ngeri Mbak. Kalau hari ini nih, aku bantu kamu dapat majikan nih. Nggak ada jaminan kamu nggak akan gadein paspor lagi. Jadi saya menjadi takut dan trauma. Lebih baik kamu membenci saya karena kenyataan daripada saya membantu kamu, terus akhirnya saya membenci kamu. Jadi kemarin saya sudah mati-matian mempertahankan kamu. Lah masa iya sih buat paspor aja harus telepon Koko Thomas pinjem uang ke Koko Thomas? Kan nggak enak. Aku loh barusan baca SMS-mu saja, kamu SMS Koko Thomas. Kalian tuh SMS-an di belakangku. Koko Thomas hatinya sangat lembut, tapi jangan sesekali bohongi Koko Thomas. Aku baca loh SMS kalian. Maka dari itu aku kaget toh. Dan sekarang kamu bilang bahwa kamu boleh bekerja sebelum turun visa. Nggak boleh. Tak santap beneran anakku kalau sampai melanggar peraturan.
Kalau menurut Ya makanya pendapatku aku nih, kan cuma tanya gitu. bukan tanya sayang, Cuma kamu itu tanya kontan. doang. Kalau Koko Thomas nggak bilang SMS sama Mama, kamu pun akan dikasih sama Koko Thomas. Koko Thomas kayak gitu loh. Wah, ada anak telepon dia nangis-nangis, bukannya makanya dia bingung malah dia nangis juga kok. Ya jangan loh, Koko Thomas itu orang campuran loh, ya jangan loh. Sekarang menurutku kamu cari agenmu aja, mintaan paspormu itu. Kamu nebus paspormu. Buat paspor baru kamu sudah nggak nutut loh. Kamu nggak nutut sayang. Soalnya majikannya takut ini sekarang. Majikanmu takut. Dia bilang apa? Kalau hari ini dia nggak adain paspor, nanti ikut aku tiba-tiba paspornya digadain lagi. Kan nggak ada jaminan kamu nggak gadain paspor. Siapa tahu kamu sudah dapat paspor, kamu kabur. Kan kita juga nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga sayang. Yang gak lamis aku tuh ingin kerja. Soalnya ini banyak sekali pengalaman orang-orang bantu nebusin paspor tetap digadein. Saya nggak berani mbak, saya nggak punya nyali. Saya nggak punya nyali untuk main gaden-gaden, saya nggak punya nyali. Aku nggak no kalungku dewe, nggak ada hubungan sama orang. Jadi kalau paspor itu milik negara, jadi aku jujur sama sampean, cari jalan untuk ambil paspormu baru. Karena jika majikan ini tidak mendapatkan paspor baru, majikan ini nggak mau. Paham? Jadi gimana? Jadi gimana besok? Ya ambil Kita kamu paspormu yang kerja baru, kan ambil paspormu yang lama sayang. oh, ambil paspor yang lama aja itu. Betul. Tebusin paspormu yang lama. Karena majikanmu nggak akan percaya. Dikiranya kita tipu-tipu. Saya nggak mau loh. Saya lebih baik rugi daripada saya berbohong. Ngerti? Ya, ya. Terima kasih.